Konten kreator ini menunjukkan sosial eksperimen di mana ini ketika masyarakat kelas bawah dihadapkan dua pilihan, yaitu sebungkus roti atau judi gitu kan ya. Masyarakat ini memilih yang mana gitu kan ya. Nah, ternyata banyak respon juga ini dan juga mengundang respon dari Anies Baswedan, dan dia ini juga memberikan penjelasan terkait fenomena tersebut gitu kan. Sebenarnya kita reaction dulu ya videonya yang ditweetkan oleh akun Twitter @Ariana atau @hani_cornelia_. Seperti apa videonya, kita coba lihat bareng-bareng. Pak, kalau nggak dapat nggak apa-apa nih Pak. Ibu yang kiri lotre, kanan roti. Kalau ibu beruntung bisa dapat 3 gambar yang sama, ibu dapat juta. Tapi kalau misalkan kayak gini nih, kan nggak sama nih, ibu nggak dapat apa-apa. Kalau roti ya ibu udah pasti dapat. Ibu pilih mana? Pengen coba aja. Kalau nggak dapat nggak apa-apa nih Bu. Anggur. Ya beda semua. Mau lotre atau mau roti? Lotre. Lotre ini ada kemungkinan dapat 1 juta. Tapi kalau 3 gambarnya nggak sama, nggak dapat 1 juta. Lotre aja. Roti nggak mau. Nggak tahu Pak, dapat rezeki amit. Atau strawberry? Ya beda Bu. Oke, itu tadi videonya kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat video sampai akhir, intinya tuh banyak masyarakat seperti yang di dalam video ini lebih memilih lotre dibandingkan roti tersebut. Tapi ada satu orang kalau nggak salah yang memilih roti seperti itu, positive people. Nah, ini kan sebenarnya video ini sebenarnya seperti di film Squid Game ini ya, season 2, yang waktu itu juga ada adegan di mana tokohnya ini meminta masyarakat marginal gitu, yang terbawa gitu, misalnya yang gelandangan di Korea itu untuk memilih roti atau lotre. Sama sebenarnya di sana juga kebanyakan memilih lotre. Lalu sebenarnya seperti apa sih penjelasan Anies Baswedan terkait video tersebut dari sudut POV seorang Anies Baswedan? Kita lihat dulu di tweetnya dia seperti apa, kita bacain. Video ini memberikan banyak pelajaran yang bisa kita pilih dan ambil. Dari perspektif ekonomi, kita bisa mempertanyakan apakah pilihan yang ditawarkan benar-benar setara dan masuk akal untuk seseorang dalam situasi seperti itu. Dari sisi psikologis dan sosiologi, kita bisa belajar bagaimana ketimpangan mempengaruhi cara seseorang berpikir dan membuat keputusan. Ini dibahas secara mendalam dalam buku The Broken Leader karya Kate Payne yang pernah saya ulas sebelumnya. Di buku itu, Payne menjelaskan teori sensitivitas resiko. Orang yang hidup dalam ketimpangan cenderung mengambil lebih banyak risiko. Ketidakpastian dan keterbatasan membuat mereka berharap untuk melompat beberapa anak tangga sekaligus karena mendaki satu persatu tampak mustahil. Dalam situasi ketimpangan, bias tersebut sangat sulit dihindari, termasuk oleh kita sendiri bila ditempatkan pada situasi yang sama. Namun yang paling penting, video ini membuat kita belajar untuk memiliki empati dan mau melihat persoalan secara lebih mendalam. Kemiskinan seringkali merupakan hasil dari masalah struktural yang kompleks. Menganggap kemiskinan hanya disebabkan oleh kesalahan atau kebodohan kaum miskin adalah pandangan yang dangkal dan tidak berdasar. Jangan sampai kita terjebak kekeliruan berpikir seperti itu, karena hanya akan membuat kita ikut memperburuk keadaan alih-alih membantu menyelesaikan masalah. Begitulah pandangan atau POV dari Anies Baswedan terkait hal tersebut ya kalian. Kalau kita lihat bahwa ya antara roti dan hadiah yang ditawarkan dari lotre tersebut memang nggak sebanding. Jadinya tadi masyarakat juga lebih berharap ya siapa tahu beruntung dapat 1 juta gitu kan. Nah, kalau dapat penjelasan dari Pak Anies juga kan sebenarnya banyak kelas bawah itu kenapa akhirnya memilih itu, karena dia tuh berharap bisa melompat gitu kan ya, melompat lebih tinggi gitu kan ya ketika mendapatkan rezeki yang banyak gitu kan. Karena kalau harus melewati langkah step by stepnya emang butuh proses yang panjang. Misalnya orang untuk keluar dari jurang kemiskinan tuh harus prosesnya tuh lama gitu kan ya, butuh kerja keras dan lain sebagainya gitu kan, butuh kerja keras, pokoknya pendidikan dan lain sebagainya, istilah kayak gitu. Nah, ketika ada kesempatan untuk melompat lebih tinggi, nah mereka berharap dari situ. Kurang lebih kalau yang kita pahami seperti itu, positive people. Lalu bagaimana komentar dari warganet pastinya terkait dengan reaction atau POV dari Anies Baswedan? Kita akan coba lihat bersama. Ada yang dalam perspektif kriminologi, judi bisa jadi manifestasi dari tekanan sosial. Bagaimana masyarakat menuntut untuk sukses, tetapi akses legal untuk mencapainya terbatas dan sulit. Penjelasannya ada di utas berikut gitu ya. Terus
Ketidakpastian dan keterbatasan membuat mereka berharap untuk melompat beberapa anak tangga sekaligus karena mendaki satu persatu tampak hampir mustahil. Ya, terima kasih Pak mau menjelaskan detail. Padahal kalau Bapak bilang kreator videonya goblok itu sudah menghemat ribuan karakter. Aduh, itu ya. I called di Abah Anis yang santun gini, padahal bisa langsung ngetik konten. Muak sama para konten kreator yang makin hari makin mengeksploitasi orang miskin. Ketimbangan makin nyata, mereka seenaknya memanfaatkan kemiskinan struktural dengan konten-konten goblok gitu ya. Menganggap kemiskinan hanya disebabkan oleh kesalahan atau kebodohan kaum miskin adalah pandangan yang dangkal dan tidak berdasar. Anies Baswedan. Di buku Psychology of Money juga dijelasin kalau sebenarnya mereka bukan beli loteri atau lotre, tetapi membeli harapan kalau suatu saat bisa jadi titik balik kehidupan mereka. Jadi mereka tuh sebenarnya membeli harapan karena itu tadi kalau dapat uang 1 juta bagi mereka tuh pasti besar banget ya. Kalau pelajaran dari video di atas apa Bang? Dia Gibran tweet, dia mention Gibran tweet gitu. Terus ada yang capturean dari Fufu Fafa, mantap Pak Anies ya, waduh. Singkatnya, they have nothing to lose and then to be all into again to gain something gitu ya Pak gitu. Makasih sharingnya Pak, jadi dapat sudut pandang baru. Baca ini aja mau nangis. Oh aku dan hormonku. Waduh, ini yang air matanya tak terbendung. Ada yang membalas love. Awas, tweet di atas sangat informatif gitu. Ada yang ngasih jempol. Der please deh lo jadi presiden gue dong gitu. Ada yang apa namanya ngirim video apa namanya yang video singkat itu loh kan, itu kan der kan kalau di Twitter tuh ngomongnya der ya kalau ke apa namanya ke kreatornya der gitu. Der please deh lo jadi presiden gue. Lagian komparasinya juga kocak. Chance dapat 1 juta sama roti ya jauh lah, harusnya sama sembako atau apapun dengan nilai yang sama, minimal digratisin nasi padang sebulan gitu kan. Tadi ada udah kita bilang juga bahwa kayak ya nilainya emang jauh gitu kan ya. Ya pastinya orang berharap dapat 1 juta gitu kan. Kalau roti mungkin ya dia biasa nggak makan bisa saja kan kayak ya udah gue nahan lapar lagi nggak apa-apa gitu. Tapi kan kalau gue bisa dapat 1 juta gitu kan ya itu kan wah luar biasa gitu kan. Kayak mereka tuh udah sering banget nahan lapar. Jadi ketika menghadapi kelaparan lagi misalnya nggak makan roti pun nggak apa-apa, kayak mereka akhirnya banyak memilih lotre. Contohnya menawarkan pendidikan gratis atau makan gratis, nyatanya banyak yang milih makan gratis kan Pak. Memang nggak valid sosial eksperimennya. Terima kasih Abah untuk ilmunya terkait konten ini. Saya jadi teringat adegan bread or lottery di drama Squid Game. Tapi rasanya kalau dijadikan untuk konten semata ya cuma ya seneng yang nonton aja. Sedangkan yang dalam situasi tersebut hanya jadi bahan konten semata. Kemiskinan seringkali merupakan hasil dari masalah struktural yang kompleks. Menganggap kemiskinan hanya disebabkan oleh kesalahan atau kebodohan kaum miskin adalah pandangan yang dangkal dan tidak mendasar. Pak Anies jadi presiden Indonesia insya Allah naik level. Setuju Bah, by the way like komenku dong. Bah, it will make my world gitu. Wow, kagum sama penjelasan Pak Anies, videonya sederhana tapi saat dijelaskan dengan POV seperti ini bikin takjub dan punya perspektif lain. Gitu tadi positive people apa namanya POV dari Anies Baswedan dan respon-respon dari warganet alias netizen. Nah, ini kalau menurut positive people ini seperti apa gitu kan ya terkait menyikapi hal-hal seperti ini, apalagi fenomena-fenomena lotre atau judi online ini emang begitu merasakan masyarakat Indonesia saat ini ya pastinya. Aduh, jangan sampai kita terjerat di sana. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.